mungkin Arhan ya yang sedikit agak taktikalnya benar. Yeah. Yang lain eksekusinya nggak benar, posisinya nggak benar. Marcelino posisinya benar, cuman eksekusinya salah. Iya. Jadi decision makingnya salah. Cuman kalau nggak Marcelino turun, siapa yang turun? Nggak ada yang turun. Marcelino naik, malah Rafael Strike yang turun, yang Arhan sama Arkan sama Rakan di depan terus. Tengahnya lawak bener. Kita harus akui lini belakang nggak sebagus lawan Myanmar, oke? Cuman lini belakang ini terekspos terus. Iya, tengahnya hilang, bener-bener hilang. Pertahanan pertamanya nggak ada untuk pelatih backnya. Langsung transisi cepet banget selalu dari pemain lawan, bypass dari gelandang-gelandang kita. Biar STY ngelihat pemain yang main, pemain U22 yang main dari liga terbaik di dunia itu sampai gue rasa ya setengah gila nih orang. Bener, stresnya minta ampun, sampai kuyup begitu, sampai dia sampai nggak nyangka, bahkan tadi berapa kali disorot sampai kayak dia speechless, dia benar-benar speechless. Gua akhirnya tersadarkan itu Marcelino yang kerjanya paling keras di match malam tadi. Dia yang harus jadi kreator serangan. Dia yang harus mutus counter attack dari Laos sampai tackle dan sampai kena kartu merah. Dia juga yang harus jemput bola ke belakang. Ini saking lini tengah Indonesia tuh beneran kosong parah. Gelandang kita kalau positioning, passing dan holdingnya bener, gak banyak hilang bola. Marcelino tuh gak perlu harus turun jauh sampai sepertiga pertahanan cuman buat jemput bola doang. Yang biasanya bermain progresif ala free roll seperti yang dilakukan dia di timnas senior, Marcelino di Piala AFF kali ini harus menjadi gelandang pengangkut kebobrokan temen-temennya. Padahal ya Marcelino ini punya skill dan atribut menyerang yang bagus, tapi justru dia malah lebih banyak minta bola dan alirin bola supaya strategi Sintayong itu berjalan. Gua justru malah ngerasa kehadiran Arkan Fikri lah yang membuat kerja dari Marcelino ini jauh lebih berat. Yuk, waktu dan tempat dipersilakan untuk mengomentari timnas lawan Laos. Karena jujur, gua kesel banget. Kayaknya kerja Sintayong hari ini berat banget. Karena dia pasti mikir, gini amat pemain timnas, kenapa passingnya hancur banget. Lihat Arkan Fikri, gue gedek banget sama Arkan Fikri. Rehan Hanan, Robi Darwis, Ronaldo, kata dia Ronaldo ya. Dia kehilangan bola di depan. Yang ngejar sampai ke belakang siapa? Donitri. Ronaldo lu baru main. Masa stamina lu kalah sama Donitri? Ya. Tentunya kita berharap Rafael Strike bisa gendong kita. Tapi gimana caranya Rafael Strike mau ngegendong kita kalau performa lini tengahnya nggak bisa kasih supply bola yang enak ke Rafael Strike? Ya susah juga. Mau Rafael Strike sejago Ronaldo juga Ronaldo timnas ya. Kalau lu kebobolan 3 sama tim kayak Laos, artinya lu ada masalah di belakang. Dan kalau lu bisa golin 3 tapi semuanya lawan set piece lawan tim kayak Laos, itu artinya lu juga ada masalah. Dan satu lagi boleh kalian ingat, Marcelino Ferdinand, pemain yang paling bisa kita andalkan, kena kartu merah karena keputusannya tadi ngeleding pemain lawan dengan sangat keras, yang artinya dia nggak bisa main lawan Vietnam. Untuk kalian nonton hari ini, coba di komen apa yang membuat kalian paling kesel sama performa timnas hari ini. Sintayong capek sendiri melihat permainan anak asuhnya. Pratama Arhan juga capek, apalagi penonton pasti lebih capek lagi. Kita bertanya-tanya, sejauh inikah gapnya? Indonesia sudah memakai formasi andalannya 3-5-2, tapi dengan pemain yang berbeda. Kali ini STY memainkan para pemain muda. Selain untuk jam terbang, mungkin Sintayong juga memperhitungkan aspek keselamatan. Para pemain muda ini sangat perlu jam terbang di level yang tinggi. Jadi wajar, banyak dari mereka ini baru pertama kalinya main di level senior. Sedangkan lawannya, timnas Laos, memainkan full pemain seniornya. Meskipun berakhir imbang, tapi kebobolan 3 gol adalah kebobolan yang besar. Kelemahan Indonesia sangat terlihat ketika build up. Mereka sering salah umpan, terutama dalam posisi genting. Pada gol pertama misalnya, Arhan Fikri kalah duel dengan Kokalem. Karena gelandang yang berhasil dieliminasi, maka penyerang Laos akan berhadapan langsung dengan para pemain bertahan Indonesia. Dalam kondisi 3 lawan 2,
kita bisa melihat bek muda kita, Kadek dan Kakang, telat menutup gerakan nomor 19 Laos. Dan dia berhasil melesatkan tendangan ke arah gawang. Walau sempat di-tackling, tapi bola masih bersarang di gawang Indonesia. Boom, 1-0 untuk Laos. Pada gol kedua Laos, Kadek Arel terburu-buru melepaskan umpan ke depan. Jika dilihat dari posisi ini, pemain Laos sudah menutup opsi progresi umpan ke depan. Opsi umpan terbaik adalah ke samping kanan yang ada Kakang, atau di kiri yang ada Ferrari. Tapi Kadek Arel malah mengumpan ke Hanan yang sudah di-pressing. Umpan berhasil dipotong, dan di sini Kadek Arel salah memperhitungkan dengan melakukan sekali ambil. Lalu berbuah nutmeg cantik. Keadaan menjadi berbahaya. Muhammad Ferrari melawan dua pemain Laos sekaligus, dan gol kedua Laos pun tercipta. Di gol ketiga Laos, Indonesia sudah bermain dengan 10 pemain. Karena Marcelino Ferdinand di kartu merah. Pada keadaan ini, kita bisa melihat transisi Indonesia tidak sempurna. Terdapat luang lebar di sebelah kiri. Dan Janadin Faris harus bermain 1 lawan 1 dengan pemain Laos. Lalu nomor 11 Laos berhasil mengirimkan umpan. Di sini Donitri yang posisinya menjadi bek tengah salah memperhitungkan dengan melakukan sekali ambil. Sayang, pemain Laos cukup licin dan berhasil mengirimkan umpan cutback ke Peter Patafong. Kedudukan menjadi 3-3. Para pemain muda Indonesia mendapatkan pelajaran banyak, dan ini merupakan kesempatan yang baik untuk berkembang ke depannya. Ide Sintayong dengan formasi 3-5-2 ketika menyerang, lalu menjadi 5-3-2 ketika bertahan, tidak bisa berjalan dengan baik. Karena para pemain dituntut kecepatan tinggi dalam transisi. Indonesia sebenarnya berpeluang mengurung Laos dengan formasi 3-5-2. Tapi sayang, possession bola Indonesia tidak berjalan dengan baik. Aliran bola tidak lancar. Marcelino yang diplot menjadi pengatur serangan, suplai bolanya berhasil diminimalisir oleh para pemain Laos. El serba salah, Sintayong. Julukan baru nih boy. Pada saat konferensi pers setelah match, Mangku sangat menyayangkan dengan performa pemain timnas Indonesia di laga melawan Lengkoas boy. Terutama poin yang menjadi concern adalah soal kualitas passing, soal teknik dasar, yaitu adalah mengumpan bola. Bahkan Sintayong pun sampai menyesal gitu, dan cukup malu dengan kesalahan yang diperbuat. Dan akhirnya Doi sampai meminta maaf kepada para supporter, terutama yang hadir ke stadion langsung. Kan gimana ya boy, ini harus banyak yang diedukasi nih kayaknya nih. Ada hal yang menurut gue tuh perlu banget gue sampein nih sama lu pada nih. Coba deh kita berpikir. Pelatihnya sama, taktiknya sama, formasi yang digunakan sama, filosofi bermainnya sama antara timnas senior dengan timnas yang main di IPF ini. Pertanyaannya, kenapa outputnya bisa beda? Ya, lu nggak salah denger. Ya emang kualitas pemain kita ya begitu. Dan kemarin pas gue reaction, gue nanya nih sama kalian nih, ini main-main yang U22 ini, itu dapat menit main reguler nggak di Ligue 1 sama klubnya masing-masing? Katanya sih reguler semua, hampir semua bermain reguler. Berarti kan bukan masalah lack of sharpness dong, bukan masalah match fitness dong. Ya berarti emang realitanya kualitasnya begitu adanya. Yang ngasih taktik Sintayong, yang ngatur jalannya pertandingan di ruang ganti itu Sintayong. Tapi yang bermain di lapangan itu kan bukan Sintayong boy. Yang salah passing kan bukan Sintayong boy. Kok bisa dengan taktik yang sama jalannya pertandingan di timnas senior yang isinya adalah Itses, Rido, Hubner, Haye dan kawan-kawan, kok bisa lebih bagus gitu hasilnya? Artinya ya emang kualitas kita segitu aja. Dan gak ada salahnya boy. Sekarang emang kita ada di fase regenerasi. Mari kita dukung aja. Perlahan-lahan kualitas pemain kita di Ligue 1 itu pasti akan membaik seiring berjalannya waktu. Karena sekarang federasi udah concern juga ke arah sana. Ingat boy, ekspektasi kita untuk timnas Indonesia di IPF ini gak usah terlalu tinggi. Biasa aja. Ingat ini cuma turnamen Mortal Kombat. Terima kasih banyak udah follow untuk update mas selanjutnya. Bye.